Shalom semuanya, balik lagi sama aku, Michael Aaron. Nah, jadi selamat bertemu juga sama aku lagi di hari Selasa ini. Jadi kebetulan pada hari ini aku adalah yang bertugas dalam membuat renungan untuk hari Selasa ini. Jadi sebelum kita masuk ke renungannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Putra, dan selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kami hadirkan kehadirat-Mu atas berkat yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini. Yakni kami semua dapat bangun kembali dengan semangat yang baru, serta kami semua dapat bernafas dengan baik pula ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi di sini Michael Aaron akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah Aaron, semoga saya dapat menyampaikan firman ini dengan baik, dan semoga firman ini dapat tersampaikan kepada mereka semua yang akan mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, juga berkatilah orang-orang yang akan mendengarkan renungan ini. Semoga renungan ini dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan dapat mereka amalkan ya Tuhan, dan dapat mereka dengarkan dengan baik pula ya Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi pada pagi hari ini aku bakal nyampein sedikit. Jadi ini sebenarnya adalah kayak ibaratnya adalah ayat peganganku, sama misalkan kayak aku lagi mengalami suatu problem ataupun aku takut sama sesuatu. Oleh sebab itu, makanya tema renungan pada pagi hari ini itu adalah waktu aku takut. Nah, di sini bacaannya sendiri itu aku ambil dari Mazmur pasal 56 ayat 4. Nanti aku bakal munculin di bawah sini. Nah, jadi aku bakal bacain buat kalian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Oke, jadi bener-bener ayatnya adalah sesingkat itu, guys. Sebelum aku masuk ke kayak ceritanya atau apapun itu, jadi kayak aku kayak pengen bertanya sama kalian. Pasti kalian pernah dong yang ngalamin yang namanya ngerasain takut gitu loh. Pernah lah, nggak mungkin nggak pernah. Jadi kayak kita sebagai manusia ataupun kita sebagai siswa ataupun Pak Erik sebagai guru itu kayak nggak bakal jauh dari yang namanya rasa takut gitu loh. Kayak takut itu banyak banget, kayak bukan, jadi kayak bener-bener sebanyak itu. Kayak misal aku ambil contoh beberapa seperti takut kehilangan, takut kegagalan, ataupun ya dan lain-lain. Jadi aku ambil dua contoh itu soalnya literally takut itu sebanyak itu, kayak nggak bisa disebutkan semuanya gitu loh. Tapi eh aku itu kayak mungkin juga aku ingin bertanya kepada kalian gitu loh, kayak gimana gitu loh cara kita untuk mengatasi rasa takut itu. Kayak jadi buat ngebantu itu aku itu ada sedikit cerita ataupun kutipan yang semoga kutipan ini tuh membangun iman kalian semua yang mendengarkan renungan ini dalam menghadapi rasa takut. Jadi untuk ceritanya itu aku ambil dari salah satu cerita terkeren dan salah satu cerita yang memang aku selalu ingat tentang Daud. Bukan Daudnya Galas, karena itu ya gak usah dianggap, tapi ibaratnya adalah Raja Daud gitu. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau misalkan kita dalam keadaan terjepit itu kayak kita bakal melakukan banyak, kemungkinan besar melakukan hal gila biar kita bisa nemuin jalan jalan yang emang kita bisa lalui untuk melalui hal itu. Nah, hal itu juga pernah dialami sama Daud. Jadi dia itu terpaksa kabur dari persembunyiannya karena dikejar oleh Saul. Nah, pelariannya itu ngebawa dia ke Gad, ke tempat para musuhnya tinggal, ibaratnya base camp musuhnya, guys. Nah, tapi orang-orang di sana itu sebenarnya kenal sama dia. Terus si Daud itu akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapannya Raja Akis. Nah, Raja Akis itu bisa saja kayak ngelenyapin Daud atau ngebunuh Daud sebagai balasan pada apa yang telah dilakukan Daud kepada ribuan orang Filistin. Jadi Daud di sana itu kejepit gitu loh. Kayak iya itu, jadi dia tuh dalam sikon kayak serba salah. Jadi kayak dia ke sana bahaya, dia ke sini juga bahaya. Nah, tapi di saat kejepit itulah Daud itu berpura-pura gitu loh kalau
dia itu berpura-pura yang namanya menjadi gila. Jadi Daud itu mulai menggores-gores pintu gerbang, terus habis itu kayak ngebiarin ludahnya atau ludahnya meleleh ke janggutnya. Kalau mungkin bahasa Inggrisnya sekarang itu ngiler gitu. Dan itu tuh ngebuat Raja Akis itu memandang memandang rendah dan ngusir Daud gitu loh. Nah, dengan hati yang hancur itu Daud itu ngelariin diri ke gua Adulam di Yudea. Nah, dia itu ngerangkak masuk ke dalam gua itu dalam kesendiriannya dan dalam kesepiannya. Nah, pada titik terendah itulah di hidupnya, dengan dikelilingi musuh-musuhnya, Daud itu mulai merenungkan kasih Allah yang lembut dan setia. Nah, itulah terus kemudian muncullah kata-kata, "Waktu aku merasa takut, aku percaya kepadamu. Sengsaraku telah kau catat, taruhlah air mataku ke dalam kirpatmu." Nah, itu ada di Mazmur 56 ayat yang keempat sama ayat yang ke-9. Jadi eh, tidak memungkiri gitu loh, kalau misalkan ya tidak memungkiri ataupun juga sebagai hal normal kalau kita misalkan emang ngerasa takut. Banyak norek. Daud aja ngerasa takut gitu loh. Apalagi kita manusia biasa ini yang ya udah yang kayak gini nih apa nggak ngerasa takut. Jadi aku sedikit cerita kayak, nah jadi kayak kita itu sama lah podo ae mbek Daud iku kayak pasti kalau misalkan memang kita itu kayak kejepit sama masalah yang menghimpit atau kayak kita itu berada dalam penderitaan gitu loh. Nah, banyak masalah yang memang kita alami itu berbeda-beda, nggak mungkin sama lah antara kita dan misalkan kamu dengan orang yang lainnya A ataupun orang A dengan orang B. Nah, itu tuh kayak walaupun kita dalam kondisi kayak gitu, kayak kita itu harusnya belajar gitu loh, kayak misalkan kita itu harus melihat kesetiaannya Tuhan dalam hidup kita, karena apa kayak saking spesialnya Tuhan, kehadirannya Tuhan itu kayak bisa langsung ngelenyapin rasa takut yang memang ada di hati kita ataupun ada dalam diri kita. Jadi kita itu nggak perlu yang namanya merasa goyah ataupun kayak nggak yakin sama yang namanya hidup kita, apalagi kita itu punya niat sampai mengakhiri hidup kita gitu loh. Kita itu merupakan sesuatu hal yang memang tidak perlu dilakukan. Kayak hidup dan mati itu bakal ada di tangan Tuhan. Jadi kayak bukan kehendak kita. Yos lah, mari kayak ayo kita sama-sama belajar buat menerima hadirat Tuhan. Dan karena barang siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal, di mana itu berarti kita harus meyakini bahwa hidup kita akan Tuhan atur, dan segala ketakutan dan kekhawatiran biar Tuhan yang mengatasinya. Jadi kayak mari kita belajar bareng-bareng, kalian semua yang nonton video ini ataupun aku juga, buat menikmati kesetiaan Tuhan yang memang ada di hidup kita. Jadi sekian renungan untuk pagi hari ini. Aku untuk mengakhiri renungannya aku bakal ngemimpin doa penutup. Jadi, ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena kami semua boleh mendengarkan renungan-Mu yang telah disampaikan oleh hamba mengenai pertolongan Tuhan. Kiranya ya Tuhan, setiap kami boleh Kau urapi agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat semakin mengerti bahwa apa yang kami alami dalam setiap musim kehidupan adalah pertolongan Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan untuk dapat semakin dekat dengan-Mu dan semakin sabar menunggu kabar baik dari pertolongan-Mu. Berkatilah sesama kami ya Tuhan, kiranya siapapun yang akan mendengarkan video ini adalah orang yang mampu untuk kuat dalam melewati setiap permasalahan di hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah segenap doa dan permohonan kami. Hanya kami naikkan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.